Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic. Dan pada video kali ini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan routing ya, teman-teman. Jadi dari kemarin kan kita masih menggunakan components dan masih di dalam satu page aja ya. Di sini nanti aku akan menggunakan yang namanya React Router DOM. Jadi nanti webnya itu bisa pindah-pindah page ya, layaknya web pada umumnya. Dan enaknya lagi, kalau menggunakan React Router DOM itu nanti ketika pindah page, dia tidak akan loading sama sekali. Karena dia sifatnya single page application. Oke, aku bisa langsung buka project-nya, kemudian jalankan npm run dev. Ini merupakan tampilan terakhir dari apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng di video sebelumnya. Aku bisa bersihkan terlebih dahulu di app-nya. Jika kalian dirasa ingin menyimpannya, maka kalian boleh simpan atau boleh di-comment saja ya dengan Ctrl/. Namun aku kali ini akan bersihkan saja supaya nanti lebih enak juga belajarnya. Aku kasih halo di sini, tampilannya sudah halo saja. Oke, bagaimana cara mulainya? Jadi React Router DOM itu bukan bawaan asli dari React.js ya. Dia itu sebuah package yang di sini kalian bisa akses GitHub-nya juga. Karena ini sebuah package, maka kalian harus menginstalnya terlebih dahulu. Bisa di-copy, kemudian masuk ke project-nya, buka terminalnya, karena tadi sudah npm run dev, maka bisa kalian klik Ctrl+C untuk cancel. Setelah itu bisa dipaste npm i atau npm install React Router DOM, bisa di-enter saja. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu berarti sudah berhasil. Namun di sini katanya ditemukan satu moderate vulnerability. Kalian boleh lakukan npm audit fix, namun kali ini aku akan biarkan saja terlebih dahulu. Aku jalankan kembali npm run dev, dan kalian boleh pastikan di package.json ada yang namanya React Router DOM di dalam dependencies di sini. Kali ini yang aku gunakan versi latest-nya, yakni 796. Oke, tampilannya masih halo. Bagaimana kalau kita membuat homepage terlebih dahulu? Aku biasanya membuat seperti ini ya, teman-teman, struktur foldernya. Jadi di src aku akan buat folder namanya page. Setelah page, aku akan buat satu file sesuai dengan nama page-nya nanti. Contohnya home.jsx. Kenapa hanya besar? Karena ini adalah sebenarnya sebuah komponen. Setelah sudah, bisa di rough C. Setelah berhasil rough C, aku akan isi seperti ini terlebih dahulu. H1, ini homepage. Aku kasih div, isinya lorem aja. Oke, aku akan buat dua lagi. Contohnya about.jsx. Rough C, aku akan cepet aja ya teman-teman. Sini kalian bisa ikuti. H1, ini adalah about. Aku buat div, isinya lorem. Satu lagi, contact.jsx. Rough C, H1, ini halaman kontak. Bikin div, isinya lorem. Jadi isinya di dalam per components-nya itu terserah ya teman-teman. Mau kalian isi gambar atau kalian isi apa. Jadi di 3 fileku aku isi seperti ini aja sebagai contoh ya teman-teman. Setelah sudah, kalian bisa masuk ke main.jsx. Di sini kan ada strict mode, kemudian ada app. App ini sebuah components ya teman-teman, yang ada di app.jsx. Jadi strict mode ini dipakai untuk state development gitu. Jadi kalau ada strict mode-nya, nanti harusnya kalau ada error akan muncul errornya. Jadi teman-teman, sebenarnya React.js itu dengan bantuan React Router DOM itu bukan membuat page ya. Dia tuh cuma mainin DOM-nya atau dokumen object modelnya. Jadi seolah-olah dia pindah page dan routingnya juga berubah. Padahal sebenarnya HTML-nya itu cuma satu yang ada di sini, index.html. Oke, cukup, aku akan mulai. Di sini kalian boleh buat kurung dari, kemudian browser router. Jangan lupa di enter. Di sini aku cuma ngetik browser router, aku enter. Kemudian kasih tutup lebih darinya. Nanti akan dibuatkan tutupnya. Pastikan di atas tuh ke import ya teman-teman. Kalau sudah, aku bisa enter seperti ini. App-nya itu boleh di-cut, kemudian dimasukkan ke browser routernya. Oke, aku bisa lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian di app-nya itu bukan halo. Di dalam fragmentnya itu diisi seperti ini. Routes. Pakai S ya teman-teman. Kemudian di enter. Jangan lupa ditutup. Pasti akan dibuatin tutupnya. Kalau sudah, di dalam routes ada yang namanya route. Nggak ada S-nya. Pastikan teman-teman jangan lupa di enter supaya ke import di atas ya. Nah, yang route ini itu jangan ditutup tapi dipakein slash. Bisa juga sih ditutup. Namun umumnya tuh dipakein slash saja. Slash lebih dari. Seperti kalian membuat components. Jika sudah, route ini diisi apa? Isinya tuh ada path. Path tuh simpelnya adalah URL-nya. Jadi karena ini aku mau pakai sebagai homepage, jadi path-nya slash. Cuma slash saja. Kemudian isinya apa? Di sini bisa pakai elemen. Sama dengan
kurung kurawal, diisi komponen home-nya. Kalian bisa panggil komponen seperti biasa, home. Jangan lupa di enter, slash lebih dari. Pastikan di save. Karena aku menggunakan Prettier, maka dia langsung rapi juga. Aku bisa akses, sekarang ini homepage. Sudah tampil ya teman-teman. Tapi ketika aku akses halaman lain, misal about, dia ngeblank putih. Itu kenapa? Karena pet/about itu belum ada. Oke, sekarang aku akan buat routing untuk about. Sama seperti atasnya, route, pet-nya, /about. Elemennya diisi sama dengan kurung kurawal, panggil komponennya about. Jangan lupa di enter, /lebih dari. /lebih dari. Sekalian aku akan buat satu lagi. Yang ketiga aku akan copy saja, /kontak. Di elemennya, panggil komponen kontaknya, kontak. Sudah, kalian bisa lihat di bagian atas. Di sini aku sudah nge-import semuanya. Komponennya mulai dari home, about, dan kontak. Sekarang bisa aku coba. Ketika homepage, ini adalah homepage. Ketika aku /about, ini adalah about. Satu lagi tadi, /kontak. Ini adalah halaman kontak. Sudah berhasil ya teman-teman? Sangat mudah kan untuk melakukan routing sederhana di React.js ini. Sekarang kalau mengakses dengan slash kan kurang enak ya teman-teman. Bagaimana kalau kita membuat sebuah navbar gitu di atas. Jadi nanti sekalian kalian bisa belajar tentang links yang akan kita coba langsung. Aku bisa close semuanya. Kemudian di components, teman-teman kan sudah punya navbar ya sebelumnya. Props-nya akan aku hapus terlebih dahulu. Kemudian isi dari nav-nya akan aku biarkan terlebih dahulu. Pertanyaannya sekarang gini, kalau aku punya komponen navbar, dia dipanggil di mana? Karena navbar kan akan tampil di semua page ya teman-teman, bukan hanya di homepage. Teman-teman bisa memanggilnya satu persatu di dalam komponennya. Misal di sini manggil navbar gitu. Ini kan bisa ya teman-teman. Sepertinya di sini terjadi blank. Kenapa? Karena sebelumnya kita menggunakan props ya. Dan karena tadi propsnya aku hapus, maka di sini error. Mungkin aku akan rapikan terlebih dahulu logo. Dan buttonnya aku akan isi button. Pasti bisa. Sekarang sudah bisa ya teman-teman navbarnya. Tapi kan sangat nggak enak ya kalau kalian memanggil navbar selalu di tiap kalian membuat page. Bagaimana caranya supaya dia akan selalu ada di setiap page tanpa memanggil satu persatu? Caranya kita masuk ke app, kemudian panggilnya tuh jangan di dalam routers-nya ya teman-teman, tapi di atasnya routers-nya. Pastikan masih ada di dalam fragmennya. Contohnya akan aku panggil navbar, enter, /lebih dari. Sekarang bisa aku lihat, pasti tampil navbarnya. Kalau aku akses di /about, pasti masih tampil navbarnya. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa nggak dipanggil di dalam routes-nya? Karena kalau aku contohin masukin ke routes, pasti dia error dan blank. Katanya navbar is not a route. Gitu. Jadi navbar itu bukan elemennya dari routes-nya. Jadi pastikan ditaruh di atasnya routes. Mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau punya footer? Jadi kalau punya footer ya ditaruh aja di bawahnya routers-nya. Kita pertama buat komponen footer-nya, kemudian ditaruh di bawahnya routers-nya. Sekarang aku akan masuk ke navbar, dan di tag A ini, aku akan isi ref-nya misal about/kontak. Sudah? Bisa aku coba klik. Klik, bisa. Klik, bisa. Namun kalian bisa cek ya teman-teman di bagian indikator loading ini. Ketika aku pindah page, dia nge-reload. Bagaimana kalau nggak usah reload aja? Jadi nanti lebih seamless juga ketika pindah page-nya. Itu juga sudah ada di bawaan dari React Router DOM, namanya links. Seperti ini. Kurang dari, kemudian links. Pastikan L-nya besar. Enter. Jika sudah keimport di atas, kemudian tutup. Beranda. Aku akan duplikat terlebih dahulu. About, kontak. Jika sudah, links ini memiliki parameter namanya to, bukan ref ya teman-teman. To, defaultnya akan ada sama dengan dan kurung kurawal, bisa diisi petik, kemudian /about. Dan links kedua akan aku kasih to, petik, /kontak. Yang pertama, to, enter, dan petik, /aja. Jika sudah seperti ini, bisa aku cek di browsernya ya teman-teman. Pastikan kalian lihat di bagian icon loadingnya. 3 ini tadi adalah yang menggunakan links, dan 3 ini yang menggunakan ref biasa. Contohnya aku pindahkan ke about, dia tidak reload sama sekali. Kontak, about, home. Tapi jika aku klik yang menggunakan ref, contohnya tentang kami, dia ke-reload. Ke-reload kan teman-teman?
Jadi seperti itu cara menggunakan links. Itu saja teman-teman pada video kali ini. Harusnya sekarang teman-teman udah bisa untuk melakukan routing di React.js ini menggunakan bantuan dari React Router DOM. Teman-teman bisa berkreasi dengan apa yang sudah dipelajari ini. Pada video selanjutnya teman-teman akan belajar terkait dengan styling menggunakan Tailwind CSS, dan nanti aku akan contohkan menggunakan Daisy UI saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang juga nanti videonya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih.